Daftar harumnya Lumin. Kemarin kita sudah membahas karakter cewek yang punya perasaan pada Aether. Sekarang kita bahas gimana kalau karakter yang kalian pilih sebagai MC adalah Lumin. Apakah ada benih-benih romansa pada MC kita yang imutnya kebangetan ini? Nyatanya ada. Bersama saya, Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop, kita mulai videonya. Yang pertama, Kaeya. Kita mulai dari Kapten Kavaleri tanpa tunggangan. Kasian. Abang-abang tongkrongan ini memang terkenal flirty, suka menggoda siapapun. Tapi kalau sama Lumin, caranya terasa agak beda. Di surat yang dikirim di ulang tahunnya yang pertama, nuansa kerinduan Kaeya pada Lumin dapat terasa dengan sangat jelas. Kaeya bahkan bilang kalau bersama Lumin, dia bisa saja jujur sepenuhnya. Kaeya, si tukang les. Di profil karakter Kaeya tentang dirinya 5, baris kalimatnya yang bilang tuh bersama kita paling menyenangkan bisa dibilang pancingan kalau MC kalian Lumin. Di tipot level persahabatan 7, kalian akan digombali habis-habisan olehnya. Nomor 2, Xiao. Kalau bicara tentang Xiao, kalian bisa langsung melihat interaksi dalam scene apapun setiap kali keduanya terlibat. Meski awalnya terasa seperti anak edgy yang baru selesai puber, Xiao semakin tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan perasaan khususnya pada Lumin semakin jauh cerita berjalan. Cuma Lumin yang dijanjikannya bahwa dia pasti akan datang kalau Lumin memanggilnya. Dia juga selalu menekankan bahwa kehadiran Lumin mampu membuat beban karmanya jauh lebih ringan. Dia bahkan bersedia berbaur di Liyue Harbor demi bisa memahami tentang diri kita. Ini bocah diam-diam agresif. Yang ketiga, Albedo. Di story-nya, Albedo menyebutkan bahwa kita adalah sosok yang paling bikin dirinya penasaran dan mempercayakan kepada kita untuk menghentikan dirinya jika ia suatu saat berbahaya bagi monster. Awalnya mungkin murni soal kepercayaan pada sahabat, namun di tipot persahabatan level 7, interaksi dengan kita adalah hal yang paling ia sukai dan dia memilih menghabiskan waktu bersama Lumin daripada melakukan hal apapun dan mengundang kita untuk bisa bersamanya terus-menerus. Untuk seorang yang tergila-gila dengan penelitian, ini bukan kalimat biasa. Yang keempat, Childe atau Tartaglia. Mungkin ini adalah ship yang paling populer di Genshin, bahkan melebihi harumnya Aether yang lebih sering muncul secara ofisial. Kisah antara Tartaglia dan Lumin memang klasik. Dari musuh jadi teman, dari teman jadi tumbuh perasaan. Uniknya, sejak pertarungan mereka, Tartaglia memang terlalu lembut pada Traveler, khususnya Lumin. Hal ini makin jauh semenjak kita bertemu Teucer, adiknya. Tartaglia seolah jadi lebih jinak pada Lumin. Panggilan girly atau Ojo-chan dalam bahasa Inggris atau Jepang terasa begitu akrab sampai sudah tidak lagi kita dan Paimon permasalahkan sama sekali. Yang kelima, Laini. Sedari awal, dari mulai kisah persahabatan, pengkhianatan, penembusan dosa hingga balik lagi jadi sahabat, Laini selalu digambarkan sebagai sosok yang supel dan flirty, persis layaknya Kaeya. Bedanya cuma kalau Kaeya, dia lebih dewasa secara usia, sehingga lebih tenang dan kalkulatif. Sedangkan Laini semakin lama makin agresif. Kalian bisa lihat momen yang paling jelas soal perasaan Laini adalah di story quest-nya, di mana dia melakukan trik sulap dengan menggunakan bunga Lumidus Bell yang melambangkan perpisahan, sambil mengklaim bahwa dia tidak paham sama sekali tentang bahasa bunga. Sesuatu yang mustahil untuk seorang pesulap sekali berdirinya di Fontaine, negeri yang begitu Prancis klasik. Uniknya, setelahnya dia melakukan trik yang sama tapi menggunakan Rainbow Rose pada Lumin. Hal ini diungkapkan Paimon di depan Charlotte dan Lynette yang memahami bahwa bahasa bunga Rainbow Rose berarti menyatakan perasaan romantis pada lawan jenis. Laini langsung gugup. Wanderer. Tidak sepopuler Lumin Childe dan tidak seintens Lumin Xiao. Secara umum di kalangan fandom, Wanderer justru lebih sering diposisikan sebagai shipping dengan Mona. Tapi hubungan antara Lumin dan Wanderer bisa dibilang yang paling ikonik. Wanderer yang punya hubungan permusuhan lebih buruk daripada dengan Tartaglia bisa dibilang adalah salah satu antagonis yang paling diwaspadai oleh Lumin. Namun setelah kalah dari Lumin dan Nahida dan perjalanan mereka di Irminsul, Wanderer jadi lebih mellow dan justru mempercayakan kita untuk memberinya nama. Kita tahu sendiri, di Genshin, nama terhubung dengan jiwa dan takdir. Dan Wanderer percaya penuh pada kita untuk memberinya nama. Dia menyerahkan kendali atas nasibnya ke tangan Lumin. Selepas itu, di berbagai kesempatan, Wanderer selalu membantu dan bahkan berkali-kali menyelamatkan Lumin. Dia juga memberikan bunga-bunga seperti Padisara dan Nilot pada Lotus di surat ulang tahunnya yang identik dengan momen-momen manis. Di Luna 4, saat ia punya kesempatan membalas dendam pada Dottore yang begitu amat sangat ia benci, Wanderer justru memilih menyelamatkan Lumin dan mengklaim bahwa menyelamatkan Lumin lebih penting baginya.
Begitulah 6 karakter playable cowok yang punya momen spesial bersama Lumin. Dari yang buktinya jelas-jelas ada di depan mata, sampai yang masih berupa interpretasi puitis. Perlu diingat, semuanya kembali lagi ke interpretasi masing-masing. Dan ingat lagi, daftar ini hanya untuk seru-seruan dan menyelam lebih jauh ke interaksi antar karakter di Genshin. Apakah kalian setuju dengan daftar yang ada di list? Atau ada yang seharusnya tidak masuk dalam list? Atau justru ada yang kelupaan saya masukkan? Tulis di kolom komentar ya. Kita dapat sehat di sana. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share untuk membantu channel MKM saya ini. Saya Bapak-Bapak Ibu Bang Cok pamit. Assalamualaikum.